Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Ristiani dengan NIM 2021143498 kelas 3M mata kuliah pembelajaran IPS SD, dosen pengampu Ibu Manalisa SPD MSI. Baiklah, pada video kali ini saya membuat simulasi mengajar IPS SD materi tentang interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti menyakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pengertian interaksi sosial menurut ahli. 1. Menurut Gilin, interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. 2. Menurut Walgito berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok lain yang saling berhubungan. Ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles Pellomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer. Kontak yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. 2. Komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam berkomunikasi yaitu 1. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. 2. Komunikan adalah seorang atau sekelompok yang menerima pesan dari komunikator. 3. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. 4. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film biasanya memberikan pesan tersurat. 5. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jenis dan contoh interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contohnya, 1. Ketika bertemu saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. 2. Mengajak bermain sepeda bersama adik. 3. Guru mengajari les bahasa pada seorang murid. 2. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri dari lebih 3 orang
yang dimana akan memberikan informasi entah itu promosi, bahkan seminar. Selain itu, biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja yang kemudian informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Contohnya, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar, menyampaikan informasi promosi kepada komunitas, kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI ke-17. Kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama antara interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya, menyatukan individu dengan karakter yang berbeda. Pola interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahap terwujudnya hubungan sosial yang baik. Pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berdasarkan kedudukan sosial atau status dan peranannya. Contohnya, seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa harus menaati gurunya. Kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuannya untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Contohnya, dari adanya interaksi sosial, seseorang melakukan terjalin kerjasama bisnis, muncul suatu pertentangan, adanya persaingan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga berpenampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. 2. Sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. 3. Simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal untuk sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. 4. Identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan berupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif atau positif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Toleransi, 4. Akulturasi. Baiklah, itulah simulasi mengajar IPS SD dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.